dibekuk polisi dari Polda Banten setelah berbisnis madu palsu selama hampir 1 tahun di kawasan Joglo, Jakarta Barat. Kasus ini terungkap berawal dari laporan adanya penjualan madu palsu di Lebak, Banten. Omset hingga 8 miliar rupiah sudah diraup pelaku selama berbisnis madu palsu. Sejumlah bahan-bahan untuk madu palsu memakai ampas tebu, gula pasir, serta pemanis buatan yang didapat melalui internet. Taunya dari gula cair sama glukosa. Maksudnya dari internet atau dari mana gitu? Taunya dari mana? Cara membuat. Iya, taunya dari internet, campur-campurannya itu Pak. Jadi berbentuk madu gitu. Jadi tahu nggak apa yang Bapak racik, apa yang Bapak buat itu berisiko terhadap masalah kesehatan? Tahu? Tahu Pak. Tahu ya? Ya. Tapi kenapa Bapak lakukan? Ya, karena ekonomi Pak. Mengamankan 1 orang ya bernama AS dengan barang bukti 30 botol madu. Dari pemeriksaan AS kita kembangkan pabriknya ya, berada di wilayah Jakarta Jonggol ya, di wilayah Joglo. Para tersangka dikenakan pasal Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman 2 tahun penjara dan denda 4 miliar rupiah. Dari Serang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Alasannya ingin mengeruk keuntungan, bahkan setelah mampu menjual madu palsu ini yang didapatkan adalah miliaran rupiah tentunya. Tadi sudah Anda dengarkan bagaimana cerita dari pelaku ini yang meracik beragam bahan sehingga kemudian akhirnya membuat madu palsu dan juga dipasarkan kepada masyarakat. Kita nanti akan membahas bersama Pak Thomas Sunario selaku kriminolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Thomas. Selamat malam Mbak Putri. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nanti sebelum kita juga akan berbincang-bincang dari pihak kepolisian Polda Banten, kita akan terlebih dahulu ini mendengarkan laporan dari rekan kami Almira. Silakan Almira, laporan Anda. Ya, selamat malam Putri dan juga pemirsa. Madu yang sedianya diketahui untuk menjaga daya tahan tubuh justru selama masa pandemi COVID-19 ini dimanfaatkan untuk memproduksi ataupun mengedarkan madu palsu dengan mencatut ikon Banten. Di tempat kami mengabarkan saat ini di kawasan Joglo, Jakarta Barat, tepat di depan rumah sewa yang dijadikan pabrik produksi madu palsu yang mencatut ikon Banten tersebut, Putri, di sini sudah dipasang garis polisi dan memang kalau dilihat dari luar tidak seperti pabrik pembuatan bahan makan ataupun minuman. Dalam sehari, pabrik ini dapat memproduksi 1 ton madu yang kemudian dipecah ke dalam jerigen-jerigen. Satu jerigennya ini berisi 30 liter. Kemudian juga diedarkan kembali, Putri, tidak hanya di kawasan Jakarta dan Banten, melainkan sudah mencapai wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Dan nantinya madu-madu yang dalam jerigen tersebut akan dipecah kembali ke dalam botol-botol berisi 450 ml yang dibanderol dengan harga Rp150.000 hingga Rp200.000. Itu sebabnya ketiga pelaku tersebut dapat meraup keuntungan sebesar 8 miliar rupiah. Dari informasi yang kami himpun juga di Treskrimsus Polda Banten sudah mengamankan 3 orang pelaku dan 1 sudah ditetapkan tersangka yakni dengan inisial MS yang diketahui sebagai pemilik pabrik madu palsu. Tadi kami sempat berbincang, Putri dan juga pemirsa, dengan warga yang ada di sini bahwa memang hubungan antara pemilik pabrik ataupun pekerja yang berada di dalam dengan warga sekitar hubungannya tidak begitu baik, dan juga ke pihak ketua RT juga tidak mengenal bahwa pemilik pabrik ini memproduksi madu, melainkan warga dan juga ketua RT hanya mengetahui pabrik ini hanya memproduksi selai untuk roti saja. Sementara itu, Putri, kembali ke studio. Almira, terima kasih untuk laporan Anda tentunya. Pak Thomas, tadi kita sudah mendengarkan laporan dari rekan kami Almira yang menggambarkan bagaimana situasi di pabrik itu berjalan. Bahkan masyarakat juga tidak tahu kalau itu bikin madu palsu begitu, karena kabarnya hanya bikin selai. Tapi Pak Thomas melihat hal ini seperti apa? Jadi kan ini masa pandemi, kemudian semakin banyak orang yang membeli madu, mengkonsumsi madu. Sepertinya ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum, termasuk 3 orang yang diamankan oleh pihak Polda Banten dan melakukan penipuan, meracik bahan yang ada gula cair tadi kabarnya, terus kemudian ada berbagai macam bahan-bahan lainnya, dibilang madu palsu, untungnya luar biasa Pak Thomas, sampai miliaran rupiah. Iya. Ini kan motifnya ekonomi ya, mencari uang ya. Nah sekarang ini hampir di setiap tingkatan sosial itu kan berlomba-lomba mencari uang ya, bukan hanya si
tadi orang ini ya, kalau barangkali kalau kita ngelihat zaman sekarang ini dibandingkan kearifan lokal zaman dulu ya, itu sudah ada. Misalnya kalau orang Jawa ya, kan ada kata-kata dari Ronggo Warsito ya, saiki zaman edan. Betul. Ya, sing ora melu ora ketiman. Nah, tapi kan ada yang bagusnya juga, nanging ya. Nanging luwih becik sing eling lan waspada. Betul. Nah, jadi setiap orang kita harus waspada ya. Karena sekarang semua orang bingung, mana sih yang salah, yang benar. Di tingkat atas juga orang mencari uang dengan korupsi ya. Di manapun ya. Nah, ini juga orang jadi seakan-akan bingung sih mana norma yang benar, yang salah. Nah, dia pun kan butuh uang ya. Yang pertama dari yang menawarkan juga yang palsu itu kan dia ingin mengarih uang yang banyak ya. Dan ini sebetulnya mereka juga punya cara-cara, kalau boleh disebut itu justru inovatif ya. Inovatif mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dengan merugikan orang lain. Masa bodoh. Nah, ini yang terjadi sekarang. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua yang dimanfaatkan lagi. Sekarang ini orang kan cenderung untuk semua berlomba-lomba juga menjaga kesehatannya ya. Kesehatan itu bagi semua orang kan sesuatu yang paling berharga ya. Nah, ini kesempatan untuk menjadikan penipuan ini. Iya, betul. Ya, itu salah satu yang dijadikan apa? Ada cara momen yang bisa dimanfaatkan, yang dimanfaatkan ya, Pak Thomas ya. ya. Ini kita juga akan dengarkan dulu Pak Thomas keterangan Ya. dari pihak Polda Banten. Kita sudah terhubung dengan Kombes Pol Nunung selaku Dirkrimsus Polda Banten. Selamat malam, Kombes Pol Nunung. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Nunung, ini mungkin bisa dijelaskan kembali kepada kami. Yang diamankan ada 3 pelaku, kemudian bisa dijelaskan mungkin peran masing-masing ini apa? Dan sudah berapa lama para pelaku ini kemudian membuat madu palsu ini? Baik, terima kasih. Ada 3 orang tersangka yang sudah kita amankan. Yang pertama adalah saudara MS, ini merupakan pemilik perusahaan. Kemudian saudara TM yang bertugas sebagai karyawan atau yang mengolah. Dan ketiga adalah Asep sebagai kurir, AS atau sebagai kurir. Kemudian untuk operasional pabrik ini hampir lebih kurang 1 tahun, yaitu memang memanfaatkan situasi pandemi ini di mana masyarakat banyak membutuhkan madu, sehingga saudara MS ini berupaya mencari keuntungan dari situasi dan kondisi yang ada ini. Baik, Pak Nunung, ini metode penjualannya ini lewat apa saja? Apakah dijual secara langsung ataupun mungkin juga dipasarkan menggunakan online atau seperti apa? Informasi yang kami dapat terakhir adalah keuntungannya sampai 8 miliar. Betulkah Pak Nunung? Ini keuntungan dalam jangka waktu berapa bulan? Jadi untuk keuntungan ini sebetulnya lebih kurang begitu. Karena pabrik ini dalam 1 hari bisa memproduksi lebih kurang 1 ton madu yang dipasarkan baik secara online maupun secara langsung. Baik. Dari mana pelaku ini mendapatkan bahan-bahannya? Dan dari mana para pelaku ini cara mengetahui untuk bisa membuat madu palsu ini, Pak Nunung? Untuk bahan-bahan, asal bahan ini kita sedang melakukan pendalaman. Yang jelas madu palsu ini dibuat dengan bahan yang tidak ada sama sekali madunya. Jadi ada 3 bahan yang digunakan. Pertama adalah molase atau limbah tetes tebu. Ini yang cukup berbahaya karena ini biasa digunakan untuk campuran pakan ternak. Kedua, fruktosa, dan keempatnya adalah glukosa. Nah, glukosa ini digunakan untuk pengentalannya, termasuk rasa manisnya. Baik, Kombes Pol Nunung, terima kasih sudah bergabung dengan kami, sudah memberikan informasi mengenai hal ini. Sekali lagi terima kasih Pak Nunung, selamat beraktivitas kembali. Pak Thomas, tadi kita sudah dengarkan, mungkin ada penutup singkat dari Pak Thomas mengenai hal ini? Iya, itu salah satu jenis dari corporate crime, ya.
jadi kejahatan perusahaan lah gitu ya. Nah, terlepas dari tingkatannya ya, itu ada beberapa orang yang usaha gitu. Nah, biasanya kejahatan korporat ya, perusahaan itu dia hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya ya. Jadi dia tidak peduli akan merugikan atau orang ya. Kalaupun ketangkep itu dia hanya ini risiko perusahaan aja gitu semacam ini. Ini yang terjadi. Nah, kalau tidak tertangkap ya sudah dia untung, tapi ini tertangkap ya buat dia risiko aja itu. Secara ekonomi itu ya. Baik. Ya, ini cukup membahayakan. Cukup membahayakan. Tadi kan sudah kita dengarkan tadi bahwa ada ampas tebu. Nah, ini membahayakan kesehatan para konsumennya. Betul, buat dia sih perusahaan itu ya, beberapa orang tadi dia nggak peduli, yang penting keuntungan sebesar-besarnya aja gitu. Ya. Pak Thomas, terima kasih sudah berbagi pandangannya dengan kami mengenai hal ini. Kita harapkan ini penipuan yang marak yang kita dengar beberapa waktu terakhir ini tidak terjadi lagi. Sekali lagi terima kasih Pak Thomas untuk kehadirannya.